Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, lebih dari apapun. Hanya Kau yang layak dipuji. Oh, di atas mezbamu kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, ditinggikan selamanya. Oh, tinggikan. Hanya Dia yang layak ditinggikan, untuk selama-lamanya hanya nama Yesus. Sebab itu jemaat Tuhan kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan. Nah, topik hari ini adalah hati nurani yang murni. Kenapa kok bahas hati nurani yang murni? Mari kita baca 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, ini yang Tuhan mau buat setiap kita, ya. Bahwa setiap kita menjadi pribadi yang baik dan sehat dalam segala sesuatu. Nah, saudara, itu berarti saudara bukan hanya roh kita yang perlu baik dan sehat, tapi juga apa? Jiwa kita harus baik dan sehat. Tubuh kita juga harus baik dan sehat, ya. Oke, jadi pastikan bahwa kita alami hal ini karena ini bagian dari rancangan Tuhan atas setiap kita. Diri kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh di satu kesatuan, maka saudara pastikan semuanya baik dan sehat. Kalau bicara masalah jiwa hari ini saudara, maka bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia ada pertambahan orang yang mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa. Ini mulai dialami oleh orang berusia 15 tahun ke atas. Berarti saudara remaja sekarang banyak yang mengalami saudara juga masalah kejiwaan. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita punya Bapa yang sungguh amat baik, ya. Dia ingin melihat kehidupan Pak Irwan, roh, jiwa, tubuhnya semuanya apa? Baik dan sehat, ya. Bapakku yang baik, amen. Sangat ku cinta. Jadi Bapa yang sungguh amat baik selalu merancangkan dan menginginkan yang sungguh amat baik dalam hidup Robert. Oh enggak ada, amin Bet. Yes, gitu kan. Nah saudara, kunci untuk menjadi pribadi yang sehat, berbuah, dan berbahagia, yang menentukan itu adalah hati nurani yang murni. Katakan hati nurani yang murni. Hati nurani itu berbicara mengenai saudara, hati yang mendapat cahaya Tuhan. Hati yang mendapat terang ilahi. Atau saya bisa sebut God's spotlight. Ya, spotlight ilahi. Sedangkan murni artinya tulen, tidak ada campuran atau belum mendapat pengaruh dari luar. Tulen, belum terkontaminasi, belum tercampur, belum dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Itu yang dimaksud dengan murni. Nah saudara, Tuhan mau hati kita seperti itu. Dicahayai oleh Tuhan. Hati kita diterangi oleh Tuhan. Saya sebut God's spotlight. Spotlight ilahi. Nah apa itu hati nurani saudara?
Di dalam perjanjian baru, kata hati nurani itu digunakan kata ini, suneidesis. Yang berarti apa? Kesadaran moral atau pengetahuan moral. Hati nurani bereaksi saat tindakan, perbuatan, atau perkataan seseorang sesuai atau bertentangan dengan sebuah standar mengenai benar atau salah. Ya, ketika benar, dia akan bilang, bagus, great, itu benar. Ketika salah, salah itu. Atau sebelum kita melakukan kesalahan, hati nurani sudah apa? Ingatkan. Ya. Sebab fungsi hati nurani adalah kesadaran moral, baik atau buruk, benar atau salah. Juga fungsi dari hati nurani itulah refleksi diri. Kita dapat mengetahui keadaan hati kita seperti apa. Karena hati nurani itu akan memberitahu. Saksi, juga dia adalah saksi yang paling benar, paling jujur. Karena yang paling tahu diri kita adalah hati nurani kita. Dia juga adalah pelayan sistem nilai yang baik dalam hidup kita. Saudara sudah punya nilai tertentu, misalnya nilai kemurahan hati. Suka memberi itu adalah nilai hidupmu. Ketika saudara ada orang yang membutuhkan dan saudara itu punya kesempatan memberi, tapi saudara tidak memberi orang itu. Orang yang sudah menganut sistem nilai itu akan membuat hati nuraninya apa? Hati nuraninya tenang, bahagia, atau seperti apa hati nuraninya? Merasa tidak nyaman, merasa ada yang salah, betul? Harusnya kan tadi saya pulang dipikirin terus, aduh kenapa ya, aku harusnya kan memberi, kenapa aku gak memberi gitu. Karena hati nuraninya sudah terganggu, gitu kan? Karena hati nurani tadi sudah menerima nilai itu. Jadi ketika nilai itu sudah diterima oleh hati nurani, maka hati nurani itu memastikan bahwa nilai itu dihidupi oleh kita. Sampai di sini jelas? Ya. Nah, ini fungsi hati nurani juga sebagai motivasi yang menggerakkan kita. Ya, motif-motif kita itu ada di hati nurani. Iya, jadi hati nurani itu adalah sesuatu yang sentral sekali di dalam kehidupan kita manusia. Sangat sentral, sangat strategik, sangat menentukan. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 8 Yesus sendiri mengucapkan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya yang murni hatinya. Sebab orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Nah, tentu tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi melihat karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bagi orang-orang yang murni hatinya, terus akan mengalami pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Paulus menyadari hal ini. Paulus tahu bahwa hati nurani sangat menentukan. Ya, saya yakin Paulus juga tahu Amsal 4 ayat 23. Apa bunyi Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Ada terjemahan lain yang berkata, jagalah hatimu dengan penuh kerajinan, sebab hatimu itulah harta sesungguhnya. Nah, saudara, itu berarti saudara, hati kita ini sangat krusial, sangat strategik, sangat sentral dalam kehidupan manusia. Dan sejati dirinya manusia adalah hati nuraninya. Kalau nggak ada hati nurani sama dengan apa? Sama dengan dogi. Betul? Ngerti maksudnya? Sama dengan binatang. Binatang tidak punya hati nurani, gitu kan? Nah, ini istimewanya kita, mulianya manusia ada hati nurani. Ya, ketika manusia hidup tanpa hati nurani udah seperti binatang, betul nggak? Perilakunya perilaku lebih binatang dari apa? Binatang. Kalau sudah tidak lagi punya hati nurani yang baik. Hati nurani yang sehat. Paulus berkata, karena dia menyadari, dia tahu, dia memandang begitu penting sekali hati nurani yang murni.
Mari kita baca bersama Kisah Rasul 24 ayat 16, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa, perhatikan ini kata kunci pertama. Yang kedua, berusaha, kata kunci kedua, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Seorang Paulus menyampaikan kepada kita saat ini betapa pentingnya hidup dengan hati nurani yang murni. Itulah sebabnya dia berkata, aku senantiasa. Senantiasa berarti selalu, terus, menerus, konsisten. Yaitu apa? Hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan manusia. Sebetulnya kalau bilang di hadapan Allah udah cukup ya. Karena kalau orang sudah hidup dengan hati nurani di hadapan Allah itu udah jelas. Itu pengaruhnya kepada siapa? Manusia. Iya kan? Nah, kemudian saudara perhatikan. Dia gak sekedar bilang senantiasa. Tapi dia menambahkan kata apa yang berikut? Setelah kata senantiasa. Berusaha. Saudara, kalau saudara berusaha, usaha. Itu berarti penting tidak? Sesuatu yang penting, betul? Sesuatu yang kita perlu, ya, yang kita butuhkan, betul? Ya. Jadi dia berusaha. Kata berusaha yang digunakan juga menunjukkan bahwa hidup dengan hati nurani itu bukan sesuatu yang semudah itu juga. Ya, toh? Nah, saudara, saya harap ini menjadi catatan penting buat kita. Betapa ya pentingnya buat saya dan saudara. Senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, kembali kepada tadi saudara, fungsi hati nurani. Berarti saudara kalau hati nurani kita murni berarti kita punya kesadaran moral. Ini baik, ini buruk. Oke, kita hanya lakukan yang baik. Oh ini benar, ini salah. Oke, kita hanya lakukan yang benar. Ya kan? Itu hati nuraninya berarti bagus. Ya. Nah, kita perlu saudara belajar untuk memeriksa hati nurani kita. Kalau ada yang gak beres langsung dia apa? Emangnya gue pikirin? Atau? Dibereskan. Nah, saudara, ini menarik sekali pernyataan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan begini. Kalau kamu mau ke rumah Allah, bait Allah, berikan persembahan. Nah, bait Allah kita hari ini kita anggap ini sebagai sebuah tempat di mana kita bersekutu bersama-sama sebagai sebuah bait Allah rohani. Kita datang ke sini untuk mempersembahkan sesuatu. Apa yang kita persembahkan? Yang pertama, tubuh kita. Setuju? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, yang kedua, pujian penyembahan kita itu adalah persembahan. Yang ketiga, saudara juga mempersembahkan harta saudara, untuk perpuluhan, kolekte atau sulung atau persembahan lainnya. Nah, minimal ada 3 jenis persembahan ini. Tetapi ingat Tuhan Yesus bilang begini. Kalau kamu mau membawa persembahan, lalu kamu teringat akan sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu. Tinggalkan dulu persembahanmu, kembali dulu, bereskan dulu. Selesaikan dulu soal hati. Betul? Restitusi dulu. Pulihkan dulu hatinya. Baru balik dan memberikan persembahan itu. Nah saudara, ini betapa pentingnya hati nurani yang murni saudaraku. Iya kan? Karena ternyata Tuhan itu mencari hati nurani yang murni. Lebih dari apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Adalah hati nurani yang bersih. Hati nurani yang baik. Iya kan? Nah saudara, kita mesti terbiasa untuk memeriksa ke dalam. Kemarin di doa fajar saya share. Di doa fajar saya bilang gini. Kalau sembahyang, pujian, doa firman.
Kita tuh ya kalau ketemu Tuhan, kita langsung ke atas. Tapi bagaimana kalau kita belajar, waktu pujian doa firman PDF, kita masuk dulu ke dalam. Ke sini dulu baru ke atas. Ya tadi, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah itu kan ke atas. Kalau ada sesuatu di sini nih, tinggalkan dulu yang rencana ke atas, beresin dulu yang di sini. Setelah di sini beres, baru kamu datang mempersembahkan sesuatu kepada yang di atas. Sampai di sini semakin jelas buat saudara? Amin. Jadi jangan anggap biasa soal hati nuranimu. Ya, karena itu sangat mendapat perhatian serius dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita bagaimana menjaga hati nurani kita bersih, murni, terus senantiasa murni. Maka kita perlu kebaskan debu, kata Yesaya 52 ayat 2. Kebaskanlah debu daripadamu. Nah, debu ini adalah partikel halus yang tidak kelihatan mata, kadang kalau kurang jelas. Seperti ini, ada debu nggak di ruangan ini? Ada, tapi kita nggak mampu lihat karena terlalu halus. Perlu ada cahaya yang kuat sekali untuk menemukan debu-debu itu. Ya. Nah, saudara, kita perlu spotlight-nya Tuhan. Spotlight itu lampu sorot ya, betul ya? Kita perlu lampu sorotnya Tuhan. Spotlight-nya Tuhan. Supaya saudara kelihatan debu-debu itu di hati kita. Kalau ada debu-debu itu di hati kita, cepat disingkirin. Halo, amin. Jangan dibiarkan. Ya, karena apa? Karena itu mengotori. Kalau hati kita kotor, yang keluar dari hidup kita apa? Kotor. Karena firman berkata kalau sumber airnya kotor, ya airnya kotor. Sumber airnya pahit, ya airnya pahit. Jadi saudara-saudara, yang menentukan saudara sikap perilaku kita yang bisa dinikmati oleh orang lain atau yang termanifestasi dari kehidupan kita adalah yang di dalam hati nurani kita. Ya kan? Sebab itu kita harus rajin-rajin untuk mengebaskan debu di situ. Ya, kita perlu spotlight ilahi supaya saudara jangan sampai perkara-perkara duniawi, kekotoran, kenajisan itu nempel di hati nurani kita. Itu bukan hanya mengotori, merusak, tapi meracuni hidup kita. Dan kalau udah meracuni hidup kita, membinasakan kita. Saudara, akan terjadi saudara keadaan yang tidak baik, kerusakan, ya gangguan dalam hidup seseorang, secara kejiwaan bahkan gangguan secara fisik jasmani seseorang. Kalau hati nuraninya bermasalah, betul tidak? Banyak orang simpan kepahitan, kemarahan, dendam, kebencian, iri hati dan lain sebagainya. Wah, itu meracuni hidupnya, meracuni jiwanya. Dan membuat tubuhnya juga sakit. Banyak orang mengalami sakit fisik yang berulang-ulang gak selesai-selesai. Sebetulnya bukan murni karena masalah medis. Tapi karena jiwa yang bermasalah. Dari hati nurani yang kotor tadi. Hati nurani yang sudah teracuni tadi. Ya kan? Maka itu meracuni jiwanya. Meracuni tubuhnya juga. Soalnya jangan main-main. Hati nurani itu sangat menentukan. Saudara mau jadi suami yang sehat, berbuah dan berbahagia. Milikilah hati nurani yang murni. Saudara mau jadi istri yang sehat, berbuah dan berbahagia. Milikilah hati nurani yang apa? Murni. Saudara mau jadi pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, apapun saudara profesimu. Tapi sebagai pribadi apapun, saudara ada pribadi yang sehat, berbuah dan berbahagia. Ini pilihan saudara. Mau gak saudara? Iya kan? Gak bisa jadi dengan sendirinya. Paulus bilang, aku senantiasa apa? Berusaha. Jadi harus ada usaha saudara. Iya kan? Dan saudaraku, cara yang praktis saudara bisa. Jadi ada filosofi kedokteran yang bagus. Yaitu lebih baik
menjaga kesehatan, mencegah sakit ya daripada mengobati sakitnya. Jadi mencegah lebih baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mencegah. Nanti saya akan beritahu kepada bagaimana cara menjaga hatimu. Kita perlu tutup rapat-rapat hati kita. Supaya jangan masuk partikel-partikel asing tadi. Debu-debu tadi jangan sampai masuk nempel di situ. Tapi kalau sudah nempel di situ, cepat-cepat beresin. Halo, amin. Jangan dibiarkan, karena itu berbahaya. Ya, itu akan meracuni hidup.